warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kami berlima akan membahas topik mengenai hukum internasional terkait warga negara Indonesia yang dibunuh di Arkansas, Amerika Serikat. Wait a minute. Who are you? Topik kali ini akan dikaitkan dengan asas yurisdiksi, peran konsuler Indonesia di luar negeri, serta isu repatriasi jenazah dan visa kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadila Nuraini sebagai moderator pada kali ini. Bersama saya sudah hadir teman-teman akan terus memberikan pandangan mereka. Halo semuanya, nama saya Dimas Kirkadir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dan asas dasar hukum internasional terkait dengan kasus pembunuhan WNI di Arkansas, Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Saya akan mengulas tentang penerapan asas-asas tersebut dalam kasus pembunuhan WNI di Arkansas. Baik, perkenalkan, nama saya Imam Nabawi. Jadi diskusinya di sini kita akan membahas tentang peran konsuler Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Saputra. Saya akan membahas tentang proses repatriasi jenazah dan juga kaitannya dengan masalah visa kerja dalam konteks hukum internasional. Baik, terima kasih semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang asas yurisdiksi dalam hukum internasional. Akan dijelaskan oleh Pak. Dalam hukum internasional, setiap negara memiliki hak dan kewenangannya untuk menegakkan hukumnya sendiri atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana atas perbuatan pidana yang terjadi di wilayahnya masing-masing negara. Dalam hal ini ada 3 asas yang berkaitan dengan yurisdiksi, yaitu terkait dengan asas teritorial, asas nasionalis aktif, dan asas nasionalis pasif dalam hukum Indonesia. Yang pertama adalah asas teritorial. Asas teritorial adalah asas di mana suatu perbuatan itu dilakukan, maka hukum itulah yang berlaku. Begitu pula kasus yang terjadi di Amerika Serikat tentang pembunuhan WNI, di mana suatu perbuatan itu dilakukan, maka hukum itulah yang berlaku untuk diterapkan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua adalah asas nasional aktif. Apa sih itu yang dimaksud nasional aktif? Nah, jadi maksud yang nasional aktif ini di mana suatu negara berhak menuntut warganya sendiri apabila ia melakukan pihak pidana di luar negeri. Artinya apa? Artinya kewenangan negara berlaku menjadi dasar yurisdiksi negara asal tersebut. Ada asas nasional pasif, jadi lebih ke fokus kepada korban. Jadi ketika ada warga negara yang menjadi korban di luar negara lain, negara tersebut wajib melindungi korban dan hak korban. Oke, jadi menarik sekali nih bahasannya ya. 3 asas ini memang sering diterapkan bersamaan dalam kasus perbuatan pidana lintas negara, di mana untuk menentukan siapa negara yang berwenang untuk mengadili dan bagaimana keterlibatan negara dapat terlibat dalam penegakan hukum internasional atas perbuatan pidana tersebut. Baik, jadi secara singkat, asas teritorial menekankan tempat kejadian perkara, asas nasional aktif menekankan kewarganegaraan pelaku, dan asas nasional pasif menekankan kewarganegaraan korban. Selanjutnya, mari kita mulai diskusi tentang bagaimana ketiga asas ini diterapkan dalam kasus nyata, yaitu kasus pembunuhan warga negara Indonesia di Arkansas. Kasus ini terjadi di Arkansas pada bulan September tahun 2025. Seorang WNI bernama Muhammad Cakra berusia 44 tahun terlibat perkelahian dengan WNI lainnya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia karena luka tusukan. Pelaku telah ditangkap oleh kepolisian setempat dan saat ini proses hukum sedang berjalan di Arkansas, Amerika Serikat. Baik, dari sisi hukum internasional, kasus ini termasuk ke dalam penerapan asas teritorial karena tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Amerika Serikat. Dengan demikian,
negara Amerika memiliki kewenangan penuh untuk pelaku. Karena apa? Meskipun pelakunya adalah warga negara Indonesia sendiri. Jadi dalam situasi ini Indonesia itu tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, karena hal tersebut akan melanggar prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi. Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan konsuler tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku diperoleh perlakuan hukum yang adil. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap itu dapat dilakukan melalui perlindungan kemudian akses terhadap pengacara serta memastikan bahwa hak-hak kekonsuleran dari pelaku dapat terpenuhi. Nah ini yang kemudian kita mengacu kepada konvensi WINA tahun 1943 tentang Baik, dari penjelasan tadi disimpulkan bahwa walaupun pelaku harus tunduk pada kepatuhan hukum Amerika Serikat, tetapi Indonesia juga berhak menuntut atas hukum sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Baik, peran konsuler Indonesia dalam situasi seperti ini sangat penting. Kenapa bisa dikatakan sangat penting? Karena berdasarkan Konvensi PINA 1963, perwakilan konsuler memiliki hak untuk memberikan bantuan kepada warganya yang di luar negeri, termasuk mereka yang sedang menghadapi masalah hukum seperti ini. Jadi sebut itu memang meliputi junjungan ketahanan, pemberian bantuan hukum, pertunjukan pengacara, penerjemah, serta memastikan agar proses hukum berjalan adil dan transparan sesuai dengan sistem hukum negara setempat. konsuler juga berfungsi sebagai penghubung antara WNI yang bermasalah dengan hukum dengan keluarga di Indonesia serta dengan pemerintah pusat melalui perantara Kementerian Luar Negeri. Selain pendampingan hukum terhadap pelaku, pemerintah Indonesia melalui KJRI juga menangani proses repatriasi jenazah korban agar dapat dikembalikan ke Indonesia. Proses ini biasanya melibatkan koordinasi antara pihak rumah sakit, kepolisian setempat, dan perwakilan diplomatik Indonesia. Benar tuh teman-teman. Jadi repatriasi jenazah ini dilakukan dengan memperhatikan hukum negara tempat di kejadian dan produser internasional seperti sertifikasi kematian, izin pemulangan, serta pengawalan administrasi hingga tiba di tujuan negaranya tersebut. Ya, dari pembahasan tadi ya memang kita menyoroti ya, selain itu ada masalah yang penting menyinggung isu visa kerja, karena banyak WNI luar negeri yang bekerja tanpa izin yang resmi, yang sehingga kemudian tidak memahami bahwa sebetulnya keterkaitan dengan izin tinggal dan izin kerja, di mana masalah administratif seperti itu kadang-kadang bisa mempersulit ya proses hukum ketika terjadi kasus atau peristiwa pidana. Dan itu kepentingan bagi setiap WNI yang bekerja di luar negeri untuk memastikan bahwa dokumen keimigrasiannya lengkap dan sah, agar jika terjadi permasalahan pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum bagi dengan maksimal. Baik, dari pembahasan panjang kita hari ini dapat kita simpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa asas teritorial menjadi dasar utama yurisdiksi Amerika Serikat dalam menangani kasus pembunuhan warga negara Indonesia di Arkansas. Yang kedua, pemerintah Indonesia tetap menjalankan tanggung jawab perlindungan hukum terhadap warganya melalui mekanisme konsuler sesuai Konvensi WINA 1963. Dan yang terakhir, pentingnya kesadaran hukum bagi setiap warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Jadi kasus ini menjadi pengingat buat kita semua yang di sana maupun yang di sini. Jadi bahwa hukum internasional bukan hanya sekedar teori, bahkan materi itu bukan. Jadi melainkan tetapi juga sangat nyata
penerapannya dalam hubungan antara negara dan perlindungan warga negara Indonesia. Setuju. Jadi apa sih, keberadaan asas-asas yurisdiksi dan peran konsuler itu membuktikan bahwa hukum internasional itu bekerja untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia lintas batas negara. Jadi kesimpulannya dalam atas hukum jurisdiksi dalam internasional itu menjamin perlindungan terhadap penegakan hukum, perlindungan WNI yang bekerja di luar negeri. Tentunya ketika ada pelanggaran hukum maka asas teritorial berlaku, bahwa hukum yang berlaku di wilayah Arkansas Amerika Serikat akan diterapkan terhadap pelaku pidana. Sehingga penting untuk kita ya sebagai WNI ketika mau bekerja di luar negeri harus dilengkapi dengan izin yang sah supaya perlindungannya bisa maksimal terhadap diri kita sendiri. Dan semoga kasus-kasus seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar bisa menghormati hukum di negara mana kita tinggal. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berbagi pandangan dan terima kasih juga kepada kalian yang sudah mendengarkan ruang diskusi kami pada kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman jangan lupa untuk selalu patuh dan taat terhadap hukum dimanapun kita berada.